seluruh rangkaian ini selain diselenggarakan oleh pengurus KMP juga dibantu oleh teman-teman intensif, yaitu calon pengurus KMP 2021. Kegiatan-kegiatan ini tentunya memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna bagi masa depan, untuk mengembangkan keterampilan manajemen berorganisasi mahasiswa program Pascasarjana UNJ, serta memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti rangkaian Gebiar Pascasarjana UNY 2020. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Rudi Hermawan, SPD. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus membuka secara resmi acara Gebiar Pascasarjana 2020. Kepada Profesor Dr. Suyanta, MSI, disilakan. Terima kasih Mbak dan Mas MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Wadir 1, Prof. Wawan Sundawan. Yang kami hormati juga Bu Wadir 2, Bu Dr. Widya Stuti Purbani, pembimbing KMP, Bapak Profesor Dimyati, Ketua KMP Mas Rudi, dan seluruh panitia, serta adik-adik mahasiswa dan peserta Gebiar Pascasarjana KMP UNJ tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat hidayahnya pagi ini kita semuanya bisa mengikuti atau join dalam acara Gebiar Pascasarjana UNJ 2020. Meskipun pada tahun ini ada musibah dunia, yaitu pandemi corona, yang menyebabkan perubahan paradigma di seluruh dunia, tidak hanya di tempat kita ya, tentang situasi ini, di mana kita dihadapkan pada kendala-kendala tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul, jaga jarak, pakai masker, dan seterusnya. Ya, karena ya situasi seperti ini tidak bisa dihindari. Tidak hanya di sini, di semua negara menghindari interaksi dengan orang. Terakhir kemarin saya ketemu lewat online, kawan yang ada di Newcastle, England atau UK. Di sana justru sekarang terjadi pandemi seri kedua istilahnya. Karena sekarang sudah mulai musim dingin, yang mana musim dingin itu menyebabkan imunitas orang cenderung turun, karena suhu antara 0 sampai mungkin 7 atau 4 derajat begitu, menyebabkan adanya gangguan-gangguan, jangankan corona, sakit flu saja di daerah-daerah kutub itu bisa menyebabkan kematian, karena memang kondisi iklim yang ekstrim ya. Nah, justru dengan pandemi ini juga akan meningkatkan di daerah-daerah tertentu. Alhamdulillah di Indonesia meskipun ya memang datanya menunjukkan angka yang masih spektakuler atau masih cukup tinggi, namun kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia sudah mulai mungkin bosan atau bagaimana, tetapi berusaha untuk eksis. Nah, kejadian di mana-mana di lapangan, di jalan kita menunjukkan sudah mulai terjadi interaksi, bisnis, ekonomi bergerak, namun perkuliahan, kegiatan kampus masih dibatasi karena ini himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, termasuk di tempat kita ini juga masih membatasi, paling tidak sampai Desember ini segala sesuatunya masih dijaga untuk kehati-hatian, tidak mengurangi maknanya, tetapi lebih mengurangi interaksi dengan masyarakat di luar. Nah, sehingga kegiatan Gebiar Pascasarjana tahun ini saya kira harus dimodifikasi sedemikian rupa menyesuaikan kondisi pandemi corona. Namun demikian, tanpa mengurangi makna dari tujuan kegiatan ini dalam rangka menyemarakkan, mensosialisikan, dan seterusnya, maka bagaimana Pascasarjana ini banyak dikenal orang. Barusan saya dapat email dari Malaysia, ada orang Malaysia yang ingin studi di sini misalnya. Dan seterusnya minggu lalu kita ketemu dengan duta besar Afrika Selatan, dan juga sebentar ya, Prof. Hari 2 menit atau 3 menit, ya sebentar lagi ya, ini masih nyambut ya. Buka acara sebentar ini. Yeah. Mohon maaf ini harus cara satunya lagi, tetapi tidak apa. Intinya kita mencoba mensosialisasikan dari di Afrika, barangkali daerah seluruh Afrika nanti akan ada keminatan, termasuk juga yang dari kemarin Arab Saudi juga begitu. Nah, ini yang juga kita akan jalin di daerah Cina,
itu ada kemungkinan yang bisa diterjemahkan terutama dalam bahasa dan seterusnya. Nah, inilah yang coba kita sosialisasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di tempat kita, yang ujung-ujungnya meningkatkan SDM. Saya kalau berbicara SDM selalu wanti-wanti, bahkan mahasiswa S2, S3 kita, mari kita selalu berusaha meningkatkan kualitas mutu SDM kita. Karena kebetulan saya bergaul dengan bangsa-bangsa lain di Asia, dan saya merasa sebagai orang Indonesia masih perlu kerja keras, ya. Perlu meningkatkan SDM kita menjadi SDM yang unggul. Nah, ini perlu kerja keras. Oleh sebab itu, pendidikan ini adalah satu-satunya atau jalan utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu SDM bangsa Indonesia. Nah, pasca sarjana UNJ termasuk Anda semuanya merupakan kewajibannya kita semuanya untuk meningkatkan kualitas SDM kita dalam rangka pembangunan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, di mana kita akan menjadi sebuah negara kuat di dunia ini. Dan ini bukan tidak mungkin, Indonesia memang mempunyai potensi besar, baik sumber daya alam maupun SDM manusianya sebenarnya bagus-bagus. Hanya kita perlu memanage demikian rupa agar kita lebih maksimal lagi. Oleh sebab itu, acara ini saya sangat senang KMP dan panitia yang telah mengerin acara ini untuk kemajuan kita bersama. Dengan demikian, atas nama Pasca Sarjana, sungguh terima kasih yang setinggi-tingginya pada panitia yang telah melaksanakan ini, dan juga selamat beraktivitas untuk kinerja dan kualitas Anda semuanya. Atas nama Pasca Sarjana juga mohon maaf sekira ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gebiar Pasca Sarjana KMP UNJ 2020 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suyanta MSI. Dengan ini, acara Gebiar Pasca Sarjana 2020 resmi dibuka. Kepada para hadirin, kami meminta untuk membuka open video melalui aplikasi Zoom. Kita akan foto bersama dengan pengurus Pasca Sarjana. Akan kami hitung, silakan untuk pasang pose terbaik. 1, 2, 3. 3 pose, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita saksikan persembahan lagu oleh Saudara Heri Sutrisnamumu, SPD, mahasiswa program studi Magister Pendidikan dan Bahasa Indonesia, yang akan menyanyikan sebuah lagu. Selamat menyaksikan. Ya, kita tata lagi. Ya. Yang di rumah boleh sambil berdiri, kita goyang bareng. Oke, di Pasca Sarjana ini sebagai ajang untuk pertemuan kembali ya, dari dulu kita S1, kemudian berpisah lama mungkin, kemudian bisa kumpul kembali di Pasca Sarjana, kita ketemu lagi. Ya. Yuk kita goyang bareng. Hello, kita jumpa lagi. Hello, bahagiakah ini? Lama, kau tak menyurati. Lupakah padaku teman S1-mu? Siapa itu duduk di sebelah kamu, melihat wajahku seakan cemburu. Dia tampan rupawan, hai luar biasa, sungguh pandai engkau memilih kasihmu. Hello, kita jumpa lagi. Hello, bahagiakah ini? Lama, kau tak menyurati. Lupakah padaku teman S1-mu?
kalau kau benar-benar cinta padaku, kalau kau benar-benar sayang, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah lakumu. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di pipi saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang apalah artinya sayang tanpa pengorbanan. Kalau kau benar-benar cinta padaku, kalau kau benar-benar sayang, tak perlu kau katakan semua itu, tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di pipi saja? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Oke, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Saudara Heri Sutrisna Mumu, SPD. Baiklah hadirin, selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara Family Talk dengan tema Siapkan diri untuk petualangan hidup baru. Sebelum itu, Family Talk kali ini akan dipandu oleh seorang moderator. Lahir, Palembang 27 Desember 1996. Asal kota Tasikmalaya. Profesi Learning Support Unit SD Juara Yogyakarta. Pendidikan Program Studi Magister Bimbingan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Organisasi Relawan RTK Penggiat Keluarga Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Moto Lakukan yang terbaik untuk yang lebih baik. Dan marilah kita sambut moderator kali ini, Saudara Boy Haryono SPD. Kepada Saudara Boy Haryono SPD, disilahkan. Cek, suara saya bisa terakses? Ya, Masya Allah, sudah kita belajar terkait pranikah. Selanjutnya bagaimana sih ketika kita sudah memiliki anak, ketika kita sudah memiliki anak itu perlu diasuh dengan baik. Karena anak itu adalah harta titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua gitu. Dan minimal teman-teman sekalian yang sekarang belum punya anak dan punya adik itu bisa simulasi pengasuhannya. Jadi jangan sampai hanya teoritis saja, tapi ketika punya adik kita juga belajar mengasuh adik dengan bagaimana sih kedepannya kita juga akan menjadi orang tua. Nah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Mas Zaki Ahmad Rifai. Assalamualaikum Mas Zaki. Masya Allah, dengan dedeknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mas Zaki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini adiknya namanya siapa Mas? Ini namanya Irzi Mubarak Asaduddin. Usianya berapa tahun Mas? Ini kayak dokter anak nanya-nanya sama usia. Itu masih kecil dedeknya. Enggak. Masya Allah. Nah ini Mas Zaki, kita di sini sudah ada kurang lebih 210 bersama saya ya, dan panitia dan peserta yang lain-lain. Ini ingin belajar nih bersama Mas Zaki, belajar bareng gimana sih terkait pernikahan. Karena tadi sudah belajar terkait pranikah bersama Kang Abai seperti itu, dan mungkin Mas Zaki juga nanti bisa sharing seperti itu. Dan sebelumnya mungkin saya akan mengenalkan Mas Zaki dulu kepada teman-teman yang lain untuk pembelajaran CV pembicara kita pada siang hari ini. Beliau bernama Mas Zaki Ahmad Rifai, pendidikannya S1 di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2-nya di Hukum Islam, konsentrasi studi politik dan pemerintahan Islam di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian kegiatan organisasinya tahun 2015-2016 sebagai ketua umum kami Komsat UIN Sunan Kalijaga. Kemudian di tahun 2016-2018 Mas Zaki juga menjadi ketua umum kami pengurus daerah Kota Yogyakarta, dan selanjutnya menjadi Sekbid Olahraga Seni dan Budaya pengurus pusat kami, dan beliau juga menjadi ketua umum kami PWDI Yogyakarta. Dan karyanya mulai dari tulisan maupun akting di dunia peran, Mas Zaki sudah banyak karyanya ya. Yang pertama di buku itu
terkait berjuta rasa menjadi papa mama muda. Ini terbitkan di Proyu. Kemudian jangan berdakwah nanti masuk surga. Ini dari Gema Insani. Dan Islam gak liberal dari Gema Insani juga. Kemudian pelajaran dari buku kehidupan di Al-Haq Publishing dan Crash MNCRG KN SKL bersama Ustadz Salim Afillah. Dan waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Zaki untuk sharing bersama kita. Oke. Sebentar. Saya nyampein materi tentang pernikahan atau tentang parenting kira-kira. Oke. Terkait parenting, Mas. Oh, parenting. Ya. Mungkin Soalnya nanti ada nyerempet-nyerempet terkait pernikahan, boleh lah. oh gitu. Ada beberapa hal sih sebenarnya yang yang mau saya sampaikan, cuma nanti kita lihat ya kira-kira waktu cukup apa enggak nih. Baik, tadi sudah diisi Kang Abai tadi ya. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsan ila yaumil. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tatap muka meskipun kondisi daring ya, dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedia berkah hukum sedia berkah dan sedia sahabat dan sahabat. Baik, ini saya menyampaikan dari sudut pandang agama saya. Kalau misalnya di sini ada yang muslim bisa menyesuaikan. Tapi yang paling penting adalah begini, kalau kita ngomongin soal pernikahan, saya nanti mau share screen dulu ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang pernikahan. Ini kalau ada suara anak-anak, itu anak saya ya, tentu saja bukan anak orang lain. Jadi mohon dimaklumi saja. Saya lagi nyoba buka file yang berkaitan dengan pernikahan. Karena gini teman-teman sekalian, kalau tadi disampaikan tentang pranikah, ya jangan lupa bahwa setelah menikah ada banyak hal yang akan kita temukan dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Ya. Oke, ada 200 orang di sini, masya Allah banyak sekali ya. Ini semuanya pada hidup ya. Pada mati ya. Siap untuk mendengarkan Mas Zaki. Ya. Jangan khawatirnya cuma masuk Zoom terus ditinggal mandi kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu, ada, tapi nggak di sini ya, di tempat lain itu di negara lain. Oke, semoga pada siap juga untuk mendengarkan karena ini akan cukup apalagi ini udah pada nikah belum ya? Wajah-wajahnya sih udah ya, tapi ini campur Mas kayaknya Mas. Apa? Gimana? Ada yang sudah nikah, ada yang sudah nikah. Tapi kayaknya mayoritas belum nikah nih Mas. Mayoritas mau nikah tapi nggak nikah ya? Calon nikah tapi ya rencananya belum terrealisasikan. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Semua manusia akan berjodoh. Kalau nggak di dunia, di akhirat nanti ya. Jadi ya tinggal pilih aja salah satu. Oke, lagi teman-teman dari ini ya, yang ada dari pasca sarjana. Saya itu dulu waktu kelas 2 itu, jadi saya kuliah S2 2 bulan, setelah 2 bulan saya menikah dengan istri saya, ya lah. Terus kemudian lanjut sampai lulus, alhamdulillah nggak mengganggu juga sih kalau S2. Tapi emang bagusnya kalau S2 itu emang udah nikah ya. Jadi kalau suntuk-suntuknya penelitian dan lain sebagainya itu ada yang nemenin ya. Kalau sekarang kan buat yang belum nikah kan kalian belum ada yang bisa kalian peluk selain agama, ya nggak sih? Jadi bantal guling atau ya agama bisa kalian peluk, yang lain nggak ada. Oke, yang lain belum halal ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ini dulu deh, ya saya sampaikan dulu. Ini sebetulnya materi biasa saya sampaikan berdua. Ya, cuma karena kalian di sini sendiri-sendiri, saya lihat single-single semua di kameranya, ya udah saya sampaikan sendiri juga. Ya. Ini tentang visi. Jadi orang berumah tangga itu harus punya visi. Oh, gambarnya begini sih, ya udah apa lah. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semua yang hadir di sini yang dalam keadaan siap maupun tidak siap menikah, dalam keadaan siap hidup maupun tidak siap hidup ya. Ada beberapa hal. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang harus kita ciptakan dalam rumah tangga? Pertama, komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik sama dengan hubungan yang baik. Nggak usah menghubung-hubungkan foto itu dengan kehidupan sekarang ya. Karena itu hanya ilustrasi saja. Jadi nggak usah dihubung-hubungkan dengan tendensi apapun. Karena memang cuma sekadar ilustrasi. Dua orang baik yang berkumpul di bawah satu atap tidak akan menghasilkan hubungan yang baik jika tidak ada komunikasi yang baik di antara kedua. Ini dimanapun ya, di organisasi kah, di rumah tangga kah, atau di pekerjaan. Kalau orang-orang baik itu berkumpul tapi tidak ada komunikasi, diem-dieman,
ini nggak bakal tercipta sesuatu yang baik sampai kapanpun. Ya, makanya penting sekali bagi kita untuk menciptakan komunikasi yang baik. Mungkin ada orang komunikasi di sini pasti bisa memberitahu kenapa komunikasi itu sangat penting gitu ya dalam hubungan seseorang, dalam hubungan beberapa orang. Gitu. Kapan komunikasi yang baik dalam rumah tangga? Kapan? Ya ketika Anda sudah menikah ya, kalau belum ya nggak usah. Kapan komunikasi yang baik? Kapan saja. Jadi tidak ada momen tertentu sebetulnya. Ya, momen-momen kapanpun, ketika istri lagi masak, ketika sedang diranjang, ketika sedang bersih-bersih rumah, ketika sedang jalan-jalan, ketika sedang apapun itu bisa. Jadi jangan sampai kita tuh sama suami atau sama istri itu nggak kenal. Jangan sampai ke warna kesukaan istri atau suami aja nggak tahu. Jangan sampai ukuran sepatu aja nggak tahu. Ya, jadi harus tahu tuh, seenggaknya minimal hal-hal yang paling sering dikenakan itu harus tahu. Nah, ini kalau pesan dari Syekh Abdullah Nasibullah, mendidik anak bukan dimulai sejak sang anak lahir, tapi dimulai sejak mencari calon ibu bagi si anak. Nah, jadi penting banget untuk kita menaikkan kualitas diri sebelum menikah. Lalu. Nah, ini harus kita lakukan, penyatuan visi. Jadi kalau mau nikah, satukan visi. Ini ruginya kalau orang udah pacaran tuh apa? Dia nggak bisa melakukan penyatuan visi, soalnya kenapa? Udah dari awal jalan, terus kemudian pas udah mau nikah, ada ketidaksesuaian, itu yang tidak bisa dibatalkan. Karena apa yang nggak enak lah, udah pacaran setahun, udah pacaran 2 tahun kan gitu. Udah pacaran berbulan-bulan, nggak enak lah kalau misalnya nggak jadi. Udah store DP segala macam kan kayak gitu. Nggak enak kalau misalnya nggak jadi. Tapi kalau misalnya belum pacaran, justru lebih enak karena tidak ada beban. Ya, saya mau nikah sama dia. Kamu maunya gimana pernikahan ini? Saya maunya begini, kamu maunya bagaimana? Diobrolkan, dikomunikasikan, dimusyawarahkan, nanti akhirnya membentuk satu visi. Jadi pernikahan itu harus ada visi. Jadi nggak boleh pernikahan itu jalan begitu aja, itu nggak bisa. Harus ada visi. Mau apa? Pernikahan kita ini mau dibentuk untuk apa? Bentuk untuk mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya kayak gitu. Untuk membuat diri kita itu lebih sukses, lebih maju, itu silakan. Ya. Silakan dibicarakan masing-masing. Ya. Ada yang bocor mic-nya ya, nggak apa-apa. Wajar. Ini derita ngisi online. Yang pertama adalah mic-nya banyak yang bocor, yang kedua konsumsi disediakan sendiri-sendiri. Jadi mohon maaf, saya mau minum dulu. Haus deh. Ini hari ini webinar ketiga pada pagi hari ini, Masya Allah ya. Derita ngisi online. Oke, teman-teman pahami pola komunikasi pasangan. Teman-teman yang udah pacaran sebelumnya, itu tidak menjamin bahwa Anda sudah memahami pola komunikasi pasangan Anda ketika sudah menikah nanti. Karena berbeda, teman-teman sekalian. Orang yang pas pacaran itu kan pasti kan akan memperlihatkan hal-hal yang bagus-bagus aja, ya nggak sih? Kalau kalian ketemu sama cowok kalian atau sama cewek kalian, itu pasti ditampilkan yang bagus-bagus aja. Nggak mungkin kan kalian ketemu sama pacar lagi bau-baunya, ya kan? Pakai daster, wah pokoknya lagi kucel banget gitu. Makanya kalau misalnya pacar kalian minta, up dong, babe. Jawaban kalian apa sih? Enggak, lagi jelek gitu kan. Itu pasti kayak gitu. Up dong, enggak, lagi jelek, enggak mau lagi jelek gitu kan. Selalu bilang seperti itu. Kenapa? Karena kalian tidak ingin terlihat buruk di depan pasangan kalian yang belum halal itu. Tapi kalau nanti sudah halal, beda. Nanti sudah menikah, bingkainya pernikahan itu pasti akan beda. Beda. Ya. Jelek-jeleknya udah ketahuan semua tuh. Ya, bahkan akhirnya yang tadinya kalau ketemu sama pasangan, sama pacar pengennya dandan, pas udah suami istri, dandan aja boro-boro, pakai pewangi boro-boro. Ya. Kalau ditanya kok nggak pakai wangi, ngapain pakai wangian, kan lagi di rumah, tuh udah beda. Nah, jadi makanya jangan menganggap bahwa kita sudah paham pola komunikasi dengan pasangan kalau kita belum pernah berkomunikasi dalam bingkai yang lebih serius atau suami istri. Kemudian yang ketiga, pahami bahwa yang kita hadapi adalah lawan jenis. Kenapa? Karena kadang-kadang lelaki mencintai perempuan seperti dia mencintai dirinya sendiri, padahal mereka adalah orang yang berbeda. Ya. Perempuan mencintai laki-laki seperti dia mencintai dirinya sendiri, itu juga salah. Kayak ini misalnya ya, laki-laki kalau punya masalah, itu biasanya lebih banyak diam. Dia berkontemplasi mencari solusi. Perempuan kalau lagi banyak masalah, ngapain? Cerita. Karena bagi perempuan, 80% masalah itu akan selesai dengan dia bercerita. Ya kan? Bagi laki-laki, ketika dia dapat masalah, dia diam, berkontemplasi, mencari solusi. Nah, yang susah adalah ketika seorang laki-laki, dia pulang dari kantor, mukanya suntuk, banyak masalah di kantor. Ketika dia pulang, istrinya tanya, Mas lagi kenapa? Pasti jawaban semua suami di dunia ini jawabannya sama. Enggak kenapa-kenapa. Ya kan? Tapi bagi seorang perempuan, karena dia ingin suaminya cerita sama dirinya, dia terus desak, Mas, ada masalah apa? Coba cerita. Ya. Pasti suaminya pasti akan menjawab, enggak ada masalah apa-apa, cuma masalah kantor, udah selesai. Apa kata istrinya? Oh, jadi di kantor udah tempat cerita lain. Gitu kan. Suaminya tujuannya baik supaya istri tidak mendapatkan beban tambahan.
Istri tujuannya baik supaya si suaminya tidak cerita kepada perempuan lain. Tapi ini tidak bisa diterjemahkan dengan baik karena tidak memahami pola komunikasi lawan jenis. Lalu kemudian apa yang aku suka dan apa yang kau suka, apa yang aku tidak suka dan apa yang kau tidak suka perlu juga untuk diperjelas duduk permasalahan. Jangan sampai timbul penyakit, harusnya dia udah tahu. Karena ini penyakit, harusnya dia udah tahu. Dia pasti udah tahu lah, kita kan biasanya gitu. Salah. Ya, karena kita nggak tahu, kita harus kasih tahu. Nih, saya nggak suka kalau kamu begini, kamu nggak suka kalau saya begini kan? Iya. Ini diobrolin, harus dibicarakan. Lalu, oke. Next ya. Perbedaan cara pandang. Nih, ingat surat An-Nisa ayat ke-34. Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Bima faddallallahu ba'dakum 'ala ba'd." Ya. Ini kadang-kadang orang memahami ayat ini agak parsial, seolah-olah cuma begini. Kaum laki-laki itu adalah segala-galanya di atas perempuan, padahal seharusnya ayat ini dibaca sampai selesai. Karena apa? Allah telah melebihkan sebagian mereka di antara sebagian yang di atas sebagian yang lain. Dan juga sebaliknya, yang wanita juga dilebihkan dalam hal apa? Dalam hal perasaan, dalam hal mengayomi, ya, dalam hal mengasuh, dalam hal mengurus, wanita lebih baik. Tapi dari segi fisik, laki-laki dilebihkan oleh Allah. Nah, makanya laki-laki kalau gendong anak lebih cepat capek daripada perempuan. Kenapa? Karena tidak pakai perasaan, tapi pakai tenaga. Oke, gitu ya. Paham ya ini ya, sampai sini ya. Ini harus dipahami ya buat jomblo-jomblo. Siap-siap. Di masa yang akan datang, kalian akan bertemu dengan masalah seperti ini. Oke, terus. Perhatikan ya. Kalian harus tahu soal ini. Apalagi laki-laki. Saya nggak lihat laki-laki di sini ya. Cuma moderator doang kayaknya ya. Coba teman-teman sekalian bisa di-on-kan videonya supaya kita bisa melihat nih yang populasi laki-laki berapa, populasi perempuan berapa. Laki-laki tuh bisa gengsi ikut kajian begini. Aduh. Gengsi. Tapi ya. Oke, laki-laki ada ya? Oke, nggak usah on mic ya. Polusi suara nanti. Oh, banyak sekali nih ternyata nih pesertanya, masya Allah. Banyak yang pakai asmara ya, pakai asmara banyak di sini. Oke. Nih, saya kasih tahu ya. Nih buat laki-laki semua, kenapa perempuan itu kalau naik motor nggak bisa nyelip-nyelip? Karena mereka sudut pandangnya terbatas, bapak-bapak sekalian. Sudut pandang mereka itu terbatas sekali. Ya. Sudut pandangnya sangat luas sekali. Beda sama laki-laki. Laki-laki sudut pandangnya terbatas. Makanya buat perempuan kalau misalnya dia mau nyelip-nyelip susah. Karena bagi dia itu ruangnya sangat sangat sempit. Bagi laki-laki ruangnya sangat luas. Karena buat laki-laki kalau dia memandang sesuatu itu lurus ke depan. Makanya kalau laki-laki jelalatan lihat cewek itu pasti ketahuan. Ya, karena dia kalau melihat cewek dia harus memperhatikan, dia harus tengok. Tapi buat perempuan kalau melihat laki-laki ganteng dia nunduk aja, kanan kiri depan belakang itu kelihatan. Ya, kanan kiri atas bawah itu kelihatan. Jadi nunduk aja. Jadi memang sudah dikaruniakan oleh Tuhan buat perempuan itu kalau memandang itu bisa luas. Makanya dia kalau belanja itu betah. Karena pandangannya luas. Lihat diskon di kanan ada 70%, diskon di kiri 40%, diskon di depan 50% bisa dia pilih semua. Buat laki-laki nggak bisa. Jadi laki-laki itu pandangannya lurus ke depan. Makanya laki-laki kalau suruh nyari barang, gitu ya, dompet aku mana ya? Itu di atas meja. Mana nggak ada? Gitu masih laki-laki. Pas emaknya nyari, langsung ketemu. Kenapa? Karena pandangan emak luas. Pandangan laki-laki sempit. Nah ini bisa menjadi konflik kalau misalnya tidak dipahami bersama. Ya, kayak tadi laki-laki, perempuan kalau misalnya naik mobil, ngendarin motor, mau nyelip-nyelip susah karena terlalu luas, jadi dia melihat nih kayaknya sudutnya bisa dimasukin deh, sempit nih kayaknya. Kalau laki-laki bisa nyelip-nyelip kenapa? Karena dia fokus. Oh ini sempit, oh ini luas, oh ini sempit, ini luas, langsung kelihatan. Ya gitu ya, ini perbedaan cara pandang antara laki-laki dengan perempuan yang perlu kita pahami. Nah, apa sih yang kita tuju dalam pernikahan? Ya, merasakan ketenangan, merasakan cinta dan kasih sayang. Tuh yang kita tuju dalam pernikahan. Ini muka anak saya ya, anak saya yang pertama dan yang kedua. Oke. Terus kemudian apa sih? Ya. Kenapa sih kita harus punya visi? Karena apa? Karena visi itu membuat hidup kita lebih terarah. Yang mau dibangun dalam rumah tangga itu apa sih? Terus kemapanan dalam rumah tangga kita tuh seberapa sih? Kalau kita punya kekayaan berapa juta sih? Kalau kita punya emas berapa gram sih? Ya. Oke. Jadi kekayaan di dalam rumah tangga itu patokannya adalah kita. Patokannya adalah kepala keluarga, bukan orang lain. Patokannya dalam musyawarah kita, bukan rumah tangga orang lain. Makanya kalau misalnya kalian patokannya rumah tangga kekayaan rumah tangga itu patokannya adalah Nia Ramadhani, sampai kapanpun kalian nggak bakal mencapai itu. Ya, jadi mereka itu mungkin inspirasi, tapi jangan jadikan patokan. Patokan kita apa? Nggak apa-apa punya rumah kecil, yang penting milik sendiri misalnya begitu.
Patokan kita apa? Nggak punya mobil, yang penting punya rumah sendiri dulu. Nah, jadi tentukan dulu kemapanan. Kemudian step by step cita-cita kita tuh ngapain. Pernikahan, usia tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, seterusnya. Itu mau ngapain, kita harus bisa untuk memperjelas step by step-nya. Tahun kesekian mau ngapain, tahun kesekian mau ngapain, dan seterusnya. Ya. Menikah itu bukan satu-satunya solusi ya. Banyak yang menganggap bahwa menikah itu adalah solusi dari permasalahan. Padahal enggak. Bukan satu-satunya solusi. Kemudian belajar menyelesaikan masalah sejak jomblo. Dan kita dilahirkan serba kekurangan untuk serba melebihkan ketika sudah menikah. Jadi pas nikah itu ya kita saling menyempurnakan. Bukan lagi mencari kesempurnaan, tapi saling menyempurnakan. Oke, lalu kemudian ini menikah itu adalah tempat di mana kita harus berjalan beriringan, nggak lagi sendiri-sendiri. Sudah menjadi kita, aku dan kamu sudah menjadi kita. Lalu kemudian ada cita-cita yang belum kita capai semasa jomblo itu juga perlu kita perjelas. Jangan sampai menjadi konflik, jangan sampai menjadi polemik. Yang satu suaminya senang koleksi Hot Wheels, istrinya ternyata senang koleksi sepatu gitu misalnya. Dan ini sudah dilakukan sejak masih jomblo, ini harus diperjelas. Ya, kita kasih tahu prioritas kita sekarang bukan lagi itu misalnya. Kita harus begini dan begitu. Ya. Main game silakan aja, tapi harus diperhatikan waktunya, jangan sampai menghabiskan jatah waktu kita, mayoritas waktu kita. Kemudian pembagian tugas dalam rumah tangga. Ini nggak bakal ribut, kalian nggak bakal meributkan soal dominasi laki-laki, dominasi perempuan di rumah tangga. Kalau ini sudah dibicarakan pembagian tugas ini, ya istri ngapain, suami ngapain. Jadi bukan semua tugas rumah tangga itu kewajiban suami ya. Semua tugas rumah tangga kewajiban suami. Istri hanya membantu kewajiban suami. Itu kalau dalam Islam gitu. Semua tugas rumah tangga itu kewajiban suami. Ya. Jadi istri itu membantu tugas suami di dalam rumah. Itu. Jadi sebetulnya tugas rumah tangga bukan kewajiban istri. Tapi di dalam Islam ya istri wajib taat kepada suami. Jadi suami minta apa ya, selama tidak menentang syariat dan istri bisa melakukan, istri wajib memenuhinya. Lalu kemudian terus ingat kebaikan pasangan dan terus ingat keburukan kita kepada pasangan. Ini membuat kita semakin bersyukur bahwa banyak sekali kebaikan yang ada dalam diri pasangan kita dan banyak sekali keburukan yang kita lakukan ya terhadap pasangan kita. Oke, di dalam Islam itu nggak ada menantu, nggak ada mertua. Yang ada adalah anak dan orang tua. Sehingga ketika kita sudah punya mertua, mereka adalah orang tua kandung kita. Ya. Jadi bukan lagi sebagai mertua. Artinya, apa kewajiban kita terhadap mertua? Sama seperti kewajiban kita terhadap orang tua kandung kita. Apa kewajiban kita terhadap ibu mertua? Sama seperti kewajiban kita terhadap ibu kandung kita. Apa kewajiban kita terhadap bapak mertua? Sama seperti kewajiban kita terhadap bapak kandung kita. Oke. Jadi kalau misalnya ada mitos lagi ada pembicaraan, wah menantu tuh selalu nggak cocok sama mertua. Pertanyaan saya, emang kita sama orang tua kandung sendiri selalu cocok? Nggak juga. Pasti ada ketidakcocokan antara kita dengan orang tua kandung kita kan? Sama kalau misalnya kita punya mertua, kenapa ada ketidakcocokan? Ya karena kita sama orang tua kandung aja sering nggak cocok. Apalagi sama orang tua yang baru menjadi orang tua kita. Jadi pasti ada ketidakcocokan, makanya kita bicarakan. Makanya kita harus membiasakan diri. Jangan kabur, jangan lari dari masalah. Karena solusi itu akan ditemukan kalau kita bisa berdamai dengan masalah itu, kita rumuskan solusinya bersama-sama. Dan ingat, ada orang lain dalam rumah tangga kita. Jadi pernah ditanya Rasulullah SAW tentang ipar. Kemudian Rasulullah menjawab, Alhamdul maut. Ipar adalah maut. Hati-hati. Ya, banyak perselingkuhan terjadi antara seseorang dengan iparnya. Kenapa? Karena tidak menjaga. Ya, tidak menjaga dan tidak dijaga. Ya, namanya juga manusia ya. Ada godaan-godaan tertentu, kita nggak tahu. Nah, hal seperti ini juga perlu kita perhatikan. Ya, bahwasanya ingat, ipar itu bukan mahram kita. Ya. Jadi kalau beda kita lawan jenis, ada ipar kita perempuan, ada ipar saya perempuan, itu bukan mahram saya. Jadi harus tetap dijaga, hati-hati. Dan menikah itu adalah ibadah sepanjang hayat. Ya. Ada tanggung jawab selain cinta yang akan mempertahankan pernikahan. Jadi bukan cuma cinta modalnya. Saya jadi teringat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah. Ya ada seseorang yang mau cerai, kemudian Umar tanya, bro, lu mau cerai? Iya. Kenapa cerai? Karena saya udah gak cinta lagi sama istri saya. Kemudian Umar tanya, emang nikah cuma dibangun dengan cinta? Bagaimana dengan tanggung jawab? Nah, jadi cinta itu bisa hilang, teman-teman sekalian. Cinta itu bisa hilang. Ya. Mungkin nanti kita akan bosan, jenuh, kemudian kita tidak mencintai lagi pasangan kita. Tapi itu bisa timbul lagi. Nah, masalahnya adalah kalau kita nggak punya tanggung jawab, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya selingkuh, ya mencari kebahagiaan di tempat lain, mencari cinta di tempat lain, mencari wadah di tempat lain. Itu sangat berbahaya.
Makanya menikah itu ibadah sepanjang hayat. Siapkan diri kalian, mau sholat aja siap-siap, mau ngaji aja siap-siap. Ya, kalau persiapannya sebentar, ya nanti juga bertanya juga sebentar. Makanya siapkan diri kalian untuk ibadah sepanjang hayat. Nah, sebentar, saya mau share satu lagi. Saya baru lihat chat room ya, ada yang bilang apa namanya? Mohon maaf saya bisa nyelip-nyelip kalau motoran ya. Berarti ini ya, berarti perempuan spesial ya. Oke, tergantung ya. Soalnya kebanyakan mayoritas perempuan gitu ya. Soal nyelip-nyelip itu berbeda dengan laki-laki. Tapi saya nggak mau memperdebatkan ini ya. Ya ini bukan masalah soal bisa nyelip apa nggak bisa nyelip, tapi soal sudut pandang. Nah, saya mau share screen lagi. Ada sesuatu yang perlu saya share. Karena ini sebetulnya saya disampaikan sama panitia itu awalnya parenting ya, tapi tadi sudah tentang pernikahan. Oke. Tapi yang saya punya materi tentang bapak. Nanti bisa disesuaikan buat yang masih buat yang mak-mak. Insya Allah bisa sesuaikan diri. Oke. Ini yang sering banget diangkat ketika acara-acara parenting. Al-Ummu Madrasatul Ula. Cuma dipotong sampai sini masalahnya. Ya, cuma dipotong sampai di sini. Mana sih ini? Nih. Masalahnya cuma dipotong sampai sini, salah. Seorang ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak. Ya, dipotong sampai di sini padahal ini belum selesai peribahasannya. Wal abu mudiruha. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak, sekolah pertama bagi anak-anak, dan bapaknya adalah kepala sekolahnya. Jadi bapaknya ini penanggung jawab semua yang terjadi di sekolahnya. Semua yang terjadi di dalam sekolahnya tanggung jawab bapaknya. Emaknya yang menjalankan kurikulumnya. Oke? Nah, keduanya harus sinkron, nggak bisa jalan sendiri-sendiri, nggak bisa emaknya didik aja, terus bapaknya cari duit, nggak mau tanggung jawab sama anaknya, nggak bisa. Mereka harus sinkron, harus ngobrol. Bahkan kepala sekolah harus bisa ngajar juga. Ya, jangan sampai jadi kepala sekolah yang nggak pernah datang ke sekolah. Sampai muridnya nggak kenal. Sampai muridnya takut sama kepala sekolah, sering ya. Mungkin takut sama kepala sekolah. Kenapa? Ya karena tidak dekat. Nah, jangan sampai seperti itu. Bapaknya harus bisa berkomunikasi yang baik antara ayah dan ibu sama dengan hubungan keluarga yang baik. Nah, sama kayak tadi ya, komunikasi penting banget. Lalu kemudian, tadi udah. Nah, jadi apa sih anak kita pengennya? Ini penting, walaupun kalian belum punya, walaupun ada yang belum punya anak ya, ada yang masih lama punya anak, tapi juga penting banget untuk tahu. Oh, jadi apa sih anak kita sebetulnya? Nih? Satu, anak itu harus dididik sesuai fitrah. Fitrahnya anak gimana sih? Kalau masih bayi biasanya bangun jam 3. Ya. Kalau lapar pasti minta makan. Ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau diajak ngobrol pasti nyaut, itu fitrah. Jadi mendidik anak sesuai fitrah apa? Ya kalau anak ngajak ngomong, kita harus jawab. Harus nanggepin. Ini susah nih. Apalagi sekarang era gadget. Ya, sibuk sama gadget, anak ngomong, kita jadi malas nanggepinnya. Apalagi, anak bangun pagi-pagi, kita apain? Suruh bobo lagi. Ya. Padahal itu adalah fitrah. Nanti udah gede, kita pengennya anak bangun pagi. Pengennya anak bangun pagi, tapi anak pengennya tidur lagi. Kenapa? Karena dari kecil kita udah didik dia supaya kalau bangun pagi, bobo lagi. Terus, apalagi? Soal berbohong. Kita nggak mau anak berbohong, tapi kita sering bohong sama anak, misalnya. Makanya saya tekankan, nggak boleh bohong sama anak. Apa kebohongan kepada anak yang paling sering kita lakukan? Anak nangis. Terus kita bilang, mau es krim nggak? Mau. Iya, nanti dibeliin. Sampai si anak diem, sampai si anak lupa nggak dibeli-beliin. Ini bohong. Gedenya akan terdidik. Dia akan membohongi orang tua. Ya, jadi jangan heran kalau anak bohongin orang tua, karena dari kecil sudah dididik untuk membohongi orang lain, untuk orang tuanya membohongi anaknya. Tukang minta-minta, Mbak minta Pak. Terus kita bilang ke anak, Dek, bilangin bapaknya nggak ada. Ya, bapaknya lagi keluar. Kita ngajarin anak berbohong tanpa sadar. Hati-hati. 3, anak adalah anak. Sampai kapan pun nggak bisa jadi orang tua. Ya, jadi maksud saya di sini adalah ya kita nggak bisa membawa pola pikir kita seperti pola pikir anak kita seperti pola pikir kita. Nah, apakah saya ngomong begini saya udah benar? Enggak. Justru saya belajar dari diri sendiri. Saya ini orang temperamental. Saya orangnya nggak sabaran gitu. Tapi ya saya sedang belajar untuk bagaimana menyesuaikan diri terhadap anak saya. Saya sering lupa gitu bahwa anak saya adalah anak kecil gitu. Ya, yang dia tidak punya alasan ketika menangis. Dia nangis ya nangis. Terus kita tanya kenapa sih nangis? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak tahu dia maunya nangis. Dia bisanya nangis. Gitu kan? Jadi ya anak adalah anak. Nah kemudian apa kewajiban kita mengajari filosofi kehidupan kepada anak ini penting.
perkataan yang sampai dan membekas, dan bermusyawarah dengan anak. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu kepada anak tapi nggak pernah bermusyawarah sama dia. Saya umur segede gini, anak saya umur 3 tahun, udah saya tanya, Islam sama Ismat mau main bola enggak? Gitu kan, di playground gitu misalnya. Maunya kapan? Gitu. Walaupun dia belum ngerti kapan itu apa, main bola itu bagusnya kapan, walaupun belum ngerti, tapi kita tanya, maunya kapan? Mau besok misalnya gitu, dia bilang. Ya udah besok main ya. Tapi ada konsekuensinya apa yang dia harus lakukan untuk bisa berhasil bisa main bola. Misalnya dia harus beresin mainan dulu, misalnya gitu. Atau dia harus bobo siang dulu, nanti baru kita main, kayak gitu. Jadi ini perkataannya sampai membekas dan kita bermusyawarah dengan mereka. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, mungkin ada yang jurusannya persis, ada psikologi dan lain sebagainya. Bisa melihat ini ya, apa kecerdasan majemuk. Tapi saya mungkin nggak jelasin panjang di sini, takutnya ini waktunya sudah mengusul di sini. Kemudian kurikulum mendidik anak ada di surat Luqman ayat ke-12 sampai 19 ya. Kurikulumnya dapat kita baca, dan jangan lupa ini dialog antara ayah dan anak. Padahal kita tahu interaksi anak dengan ayah lazimnya lebih sedikit daripada interaksi ibu dengan anak. Kenapa gitu? Ya, makanya kemudian diajarin gimana caranya berinteraksi antara ayah dan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ya. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Pertama, mendidik anak untuk yakin kepada Tuhannya. Satu. Didik anak untuk yakin kepada Tuhannya supaya apa? Dia nggak gampang digombalin sama laki-laki payah. Dia nggak gampang menjalin komitmen yang merugikan diri mereka sendiri ya, terutama komitmen dengan orang lain sebelum menikah. Jadi di masa yang akan datang dia nggak bakal sedih karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, gitu ya. Di masa yang akan datang dia nggak punya keahlian ghosting. Di masa yang akan datang dia nggak punya keahlian fuckboy. Kenapa? Karena dia punya keterikatan yang kuat kepada Tuhannya. Kalian pikir punya anak laki-laki lebih gampang daripada anak perempuan? Oh, kata siapa? Kita punya tugas yang sangat besar untuk mendidik anak laki-laki biar nggak jadi fuckboy. Biar flash disk-nya nggak dicolok kemana-mana. Biar nggak nyebar virus kemana-mana. Biar nggak nyebar benih kemana-mana. Kalau buat perempuan, buatlah perempuan itu, anak perempuan jatuh cinta kepada ayahnya. Gombalan dari manapun, dia nggak bakal kena. Ya. Coba buat mbak-mbak sekalian yang gampang melting, gara-gara dialog mesra di drakor, coba cek rasa cinta kalian kepada ayah kalian. Coba cek kemesraan kalian kepada ayah kalian. Ya, orang yang gampang melting sama gombalan-gombalan itu berarti biasanya ya hubungannya antara dia dengan orang tua, yang terutama ayahnya, itu kurang. Melting mama punya, lucu banget ya, gitu ya. Itu berarti memang kurang komunikasi dengan ayahnya. Ya, gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau Luqman lebih ini terus kok itu dulu sih. Walau qad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Ini pertama adalah ajarin anak untuk bersyukur. Ini yang kedua baru keterikatan dia kepada Tuhannya. Yang pertama ajarin anak untuk bersyukur. Setiap makan coba kasih lihat. Nah, ini nasi. Bukan hal yang mudah loh kita makan nasi. Kita makan nasi itu bukan hal yang gampang loh. Coba lihat tuh tetangga kita, coba lihat teman-temannya ya yang nggak bisa makan nasi. Terus ternyata nasi ini tuh nggak ujug-ujug ada di depan kita, ada di atas piring. Nasi ini tuh melalui berbagai proses. Ya, tadinya padi ditanam, ditunggu, disiangi, sampai kemudian panen, sampai terus baru setelah panen harus digiling dulu, baru dipasarkan, baru sampai ke sini. Itu harus dimasak dulu, dibersihkan, dimasak, baru sampai ke atas piring. Lama. Jadi kalau makan nggak dihabisin, berarti kamu sudah menzolimi petani, sudah menzolimi pedagang, sudah menzolimi ibu sendiri. Jadi ajarkan anak untuk bersyukur. Gedenya apa? Nggak gampang menyia-nyiakan makanan. Saya suka dipesankan sama bapak saya. Kalau kondangan, kalau apapun, jangan sampai menyisakan makanan. Jangan sampai makanan nggak habis. Kenapa? Karena kamu sangat beruntung. Banyak orang nggak bisa makan, tapi kamu nggak bisa makanan, dosa. Saya dipesanin begitu sama bapak saya. Bapak saya nggak ngajarin banyak tentang agama. Cuma ngajarin jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan makanan. Udah gitu. Jadi sadar masa yang akan datang. Ya, bersyukur, kemudian keterikatan dia dengan Tuhan, itu juga penting. Terus apa lagi? Ya bunaya. Innaha in takum min kulli habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya, nggak ada satupun di dunia ini kelakuan yang nggak dibalas. Sekecil apapun kelakuan yang kita lakukan pasti akan dibalas. Ini ajarkan supaya kebaikan yang kita lakukan pasti akan kita tuai di kemudian hari. Dan keburukan yang kita tanam juga pasti akan kita tuai di kemudian hari. Kemudian ya bunaya, aqimis shalah, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, untuk dia senantiasa beribadah kepada Tuhannya, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang buruk, dan bersabar dalam setiap kondisi. Ya. Wala tusairu khaddaka lina salat tamsitil ardi maraha. Ya, dan seterusnya. Nanti baca aja suratnya ya. Ini udah syukur. Dan perluas wawasan, terutama buat bapak-bapak. Ini perhatikan ayat ini.
Bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam menjelaskan kepada anak-anaknya, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedangkan belum ada daripadanya. Jadi di sini seorang ayah itu, seorang orang tua itu harus punya wawasan yang sangat luas. Jangan sampai orang tua itu gampang dibodohin sama anak. Kenapa? Karena wawasannya nggak luas. Perluas wawasan bahasa, perluas wawasan umum. Oke. Kalau misalnya kita pengen marah sama anak, satu, bayangkan mereka itu penerus kita kelak. Kalau kita sering membentak mereka, mungkin hati mereka sakit, mungkin hati mereka terluka. Kemudian yang kedua, ingat dia yang dulu kita impikan. Banyak orang yang mengimpikan anak. Kita udah punya anak, malah dimarahin. Ketiga, ingat kebaikannya, kelucuan. Keempat, ingat ketika kita jauh, kita amat rindu. Ya. Ada 1001 alasan untuk marah, tapi hanya ada satu alasan untuk sabar. Ada 1001 alasan untuk sabar, tapi cuma ada satu alasan untuk sabar. Oke? Dan ingat, dalam agama Islam, pulang itu ada sunnahnya. Ini buat bapak-bapak terutama. Baca aja ya hadisnya. Jangan sampai seperti di Kaleng Kongguan, bapaknya lama pulang ya. Minum air putih. Nih, air putih. Ya, terus ini juga perlu perhatikan ya. Terutama buat yang bapak-bapak nih. Pilih siapa? Ibu kita apa ibunya anak-anak nih? Nah, biasanya kayak gini nih, ribut nih. Mau pilih istri apa pilih emak kita? Nah, jadi engkau dan hartamu bukan dipakai orang tua. Sungguhnya anak-anak kalian termasuk manusia terbaik. Maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Jadi intinya maksudnya adalah harta itu milik siapa sih? Harta itu lebih berhak kepada siapa? Lebih berhak kepada orang tua kita dulu. Jadi kalau dalam Islam itu anak itu orang tua itu boleh memakai harta anak, tapi sebaliknya anak nggak boleh memakai harta orang tua. Ya. Terus kemudian mulai dengan menyedekahi dirimu sendiri. Jika ada sisa, sedekahilah keluargamu, dan jika masih ada sisa lagi, berikanlah kepada kerabatmu. Ini kalau memanage harta, itu yang paling utama buat diri kita sendiri, terutama buat yang sandwich generation ya. Diri kita sendiri, kemudian ke bawah, kemudian baru ke atas. Oke, baru ke samping. Nah, gitu ya dari saya. Oke, teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada yang pertanyaan bisa dijawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tidak bisa saya jawab sekarang, dijawab moderator. Nih, kalau misalnya pengen nanya lebih lanjut, bisa ke media sosial ini. Tapi untuk Instagram, sebetulnya saya lebih aktif, tapi sedang saya nonaktifkan. Lagi capek ya, mau istirahat dulu sebentar. Tapi beberapa hari kemudian mungkin sudah bisa diakses. Jadi teman-teman silakan kalau mau bertanya, itu bisa lewat platform ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau berkata astagfirullahaladzim, saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Zaki karena sudah membagikan sharing-sharing kepada kita materi-materinya, pandangan wawasan yang baru bagi kita terkait pengasuhan seperti itu. Tadi juga disampaikan juga terkait pernikahan. Nah, bagi bapak-bapak terutama ya, jangan lupa pulang, jangan kayak Kaleng Kongguan. Lama nggak pulang-pulang. Bang Toyib juga pulang, tapi kan udah 3 kali lebaran kayak gitu. Kaleng Kongguan udah berapa tahun, berapa generasi nggak pulang-pulang kayak gitu. Nah, itu jadi bisa diterima oleh ibu-ibu ya dan bapak-bapak sekalian. Monggo silakan bagi yang ingin bertanya bisa chat di kolom chat. Nanti pertanyaan yang beruntung akan dibacakan. Nah, ini ada satu pertanyaan yang akan ditanyakan. Bolehkah istri menyimpan penghasilannya untuk diputar atau sebagai simpanan di saat sulit? Nah, ini ke Mas Zaki, gimana Mas? Boleh nggak? Pertanyaannya boleh apa enggak? Ya boleh, ya nggak ada masalah sebetulnya. Dan yang paling penting adalah komunikasi tadi ya. Jangan sampai suami nggak tahu kalau istrinya punya simpanan harta. Gitu. Jadi yang paling penting adalah komunikasi. Di awal pernikahan dikomunikasikan, saya boleh kerja nggak? Ini terlepas dari apakah, ini kita nggak ngomongin lagi apakah Islam boleh apa enggak ya istri kerja ya. Nggak ada larangan, sama sekali nggak ada larangan. Ya. Jadi sekarang tinggal masalahnya adalah, ya suaminya ridho apa enggak gitu aja. Oh, suaminya dari ridho kerja. Kenapa? Karena udah cukup penghasilannya. Ya udah, nggak usah kerja. Bismillah. Ya, pasti Allah akan tolong gitu loh. Kalau misalnya ternyata butuh bantuan, ya udah kerja. Nah, jangan sampai terus suami nggak tahu sama sekali istri punya simpanan dan lain sebagainya gitu kan. Dan yang pasti tidak lantas ketika istri itu bekerja dan punya simpanan, tidak lantas seorang suami tidak punya tanggung jawab untuk memberi nafkah. Karena tanggung jawab dalam memberi nafkah itu adalah kewajiban dari suami. Mau istrinya lebih gede gajinya daripada suami, tetap suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ini perlu diperhatikan. Jadi nggak usah tanya lagi, gimana kalau apa hukumnya istri lebih gede gaji daripada suami? Nggak ada hukumnya, nggak ada keharaman. Hukumnya tetap suami wajib menafkahi istrinya. Bagaimana kalau suami tanggung jawab? Ya salah sendiri, lu carinya yang benar makanya dulu. Ya,
Jangan iya-iya aja, ternyata suami lu payah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata suamimu tidak menjalankan kewajiban syariat, jangan salahin syariatnya, salahin diri kamu. Dulu gimana Billy? Dulu gimana musyawarahnya? Dulu gimana pas mau nikah? Kesepakatan apa yang dibuat? Nah, kayak gitu ya. Jadi boleh nggak? Boleh. Ya, boleh nggak nanti kemudian diputar dan lain sebagainya? Boleh. Yang paling penting adalah komunikasi. Diobrolkan, dibicarakan, dimusyawarahkan. Gitu. Semoga bisa menjawab. Nah, oke, terima kasih Mas Zaki. Jadi bagi para ibu-ibu atau mbak-mbak yang belum menikah dan memiliki pekerjaan, nah nanti harus komunikasi dengan suami dengan detail dan rigid, apalagi terkait penghasilan kayak gitu ya. Sumber dana yang masuk ke keluarga, sumber penggunaan, terus tuh bahkan tabungan juga perlu dikomunikasikan ke suami. Dan nanti misalkan ada yang istri ingin berkarir, nah itu penggunaan uangnya itu bisa dikomunikasikan juga. Dan ini Mas Zaki ada satu lagi pertanyaan terkait apabila sudah terlanjur salah dalam mendidik anak dalam kecerdasan majemuk, bagaimana solusi untuk memperbaiki anak yang sudah terlanjur berani berbohong, berani melawan orang tua. Nah ini. Tergantung usianya ya Pak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu nih. Tergantung usianya. Kalau misalnya usianya itu udah di atas 10 tahun, itu berarti sudah bisa diajak bicara. Ya. Diajak bicara yang serius. Kita yang pertama pastinya memberikan apa yang dia suka dulu. Ya misalnya dia senang jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan. Di situ kita ajak bicara. Dari hati ke hati, deep talk. Ya bilang, nah bapak itu sudah mulai tua. Ya, bapak mungkin sebentar lagi sudah nggak bisa ngapa-ngapain, butuh sekali penerus dan lain sebagainya. Ya kalau bisa bapak berharap kamu bisa begini dan begini. Ya permintaannya nggak usah muluk-muluk. Yang paling nggak dia bisa mengubah apa perilaku dia tadi suka berbohong. Yang paling nggak jangan berbohong lagi. Gitu, misalnya seperti itu. Ya diajarin gitu. Ya jadi tergantung dari usia. Kalau masih di bawah 10 tahun, tinggal PR kita adalah tinggal kedekatan kita sama dia aja. Ya, gimana caranya supaya kita tuh lebih dekat sama dia, gimana cara supaya anak itu merasa bahwa bapaknya adalah segalanya lah. Kayak gitu dulu nggak masalah. Ya. Jadi kalau sudah di atas 10 tahun, kita ajak bicara, kita ajak bermusyawarah, ya. Minta perubahan dari dia, terus kemudian berjanji juga bapak akan bisa memenuhi segala kebutuhanmu selama bapak mampu misalnya. Dan seterusnya. Ya. Jadi ada metodenya, cuma ya tidak menjamin memang akan kembali lagi. Ya, kita harus bermuhasabah, kita evaluasi. Ya. Ini adalah salah pengajaran yang harus kita insafi, kita harus bertobat, kita harus minta ampun. Dan tentu saja, ya pola mendidik sebagus apapun tidak akan membantu kalau kita pun tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah. Ingat bahwa kita itu adalah anak kita. Jadi kita bisa melihat diri kita itu pada anak kita. Saya jadi teringat Gus Baha bilang ya, mendidik anak itu paling utama tirakat. Dan tirakat paling utama itu adalah menghilangkan atau mengurangi maksiat. Jadi bukan beribadah yang banyak, bukan beribadah sunnah yang banyak, tapi tirakat paling utama adalah mengurangi kemaksiatan. Jadi kalau kita pengen mendidik anak dengan benar, nggak emosian, nggak gampang marah, mengurangi kemaksiatan. Dan saya merasakan betul itu. Semakin banyak maksiat kita lakukan, semakin sulit mendidik anak. Nah, jadi itu ya. Jadi kedekatan kita kepada anak diperbaiki, kedekatan kita kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita itu juga diperbaiki. Ya, semoga itu bisa membantu dan semoga bisa menjawab. Oke, hatur nuhun Mas Zaki. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, memang ketika kita akan menjadi orang tua harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Bahkan ketika proses menikah, hubungan kita harus benar-benar diperbaiki dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti juga mengasuh anak, nah ini yang menarik. Kita juga harus tetap memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan anak kayak gitu. Apabila kita memiliki masalah dengan anak yang tadi, jadi kita juga harus bisa menyentuh hati anak kita, memperbaiki hubungan dengan anak kita. Nah, menjaga hubungan ini penting buat kelangsungan mendidik anak dan berkeluarga seperti itu. Dan hatur nuhun Mas Zaki atas sharing-sharingnya di siang hari ini. Mungkin ada closing statement atau motivasi kepada teman-teman sekalian. Waduh, motivasi. Saya motivasi diri sendiri nggak bisa. Saya mungkin closing statement-nya menjawab aja pertanyaan yang bisa saya jawab di sini ya. Mungkin 1 atau 2 ya. Cukuplah sekitar 3 menitan. Yang pertama ada yang tanya, bukankah orang dekat dengan Tuhannya dia lebih mudah bersyukur, sedangkan orang bersyukur betul dekat dengan Tuhannya. Bisa jadi dia bersyukur karena hal lain. Mbak, ini Lukman ngomong sama anak nih, bukan ngomong sama orang tua. Jadi perlu dipahami, ketika kita ngomong sama anak, yang perlu kita lakukan adalah kenal dulu, cinta dulu sama Tuhannya, baru bertauhid. Nggak bisa kita ajarkan kepada anak bertauhid kalau kita nggak kenalin dulu. Ini nasi dari Allah. Ini laptop, laptop siapa yang bikin manusia siapa yang hitain Allah. Gitu ya. Kita bisa main bola, kenapa? Karena kaki kita diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Tuh, kenal dia sama kakinya, kenal dia sama nasinya, kenal dia sama petaninya, kenal dia sama orang tuanya, baru dia kenal sama Tuhannya. Baru kita bisa mengajarkan dia tentang tauhid. Ini yang ngasih kaki siapa? Allah. Ada nggak tandingannya Allah? Nggak ada. Baru tauhid bisa kita ajarkan. Ya.
Jadi kita kenalin apanya dulu, kenalin apa-apa yang Allah kasih dulu. Gitu. Jadi kalau ngomong sama anak beda sama ngomong sama orang tua. Mungkin kenapa Rasul bilang kenapa? Kalau umur ajarin sholat. Kalau misalnya umur 7 tahun ajarin sholat. 10 tahun nggak sholat baru dipukul. Kenapa 10 tahun? Ternyata ngajarin anak sholat dari umur 3 tahun, 4 tahun itu nggak bener. Yang harus kita ajarkan apa? Kita contohkan sholat itu yang benar bagaimana. Jadi kita nggak perlu ngajarin dia sholat, harus sholat umur 3 tahun, 4 tahun, enggak. Salah. Ya, kita lakukan apa? Kita ajarkan kebiasaan sholat. Setiap waktu sholat masuk kita sholat. Setiap waktu sholat masuk kita sholat. Kita ajarkan anak-anak kita kebiasaan membaca. Kita baca buku di depan dia. Ya, kita tilawah di depan dia. Nanti dia akan ikut. Oh, ternyata orang tua saya itu begini. Oh, ternyata orang tua saya itu begini. Dia akan ikut dengan sendirinya. Nah, setelah itu baru masuk pelajaran tauhid di situ. Nggak bisa kalau anak langsung ajaran tauhid, nggak bisa. Dia nggak tahu sholat itu buat apa. Gitu ya. Jadi kita contohkan dulu, kita ajarkan dulu. Nah, terus selebihnya nanti mungkin bisa saya bisa sekitar hari Senin atau Selasa saya sudah buka akun Instagram. Nanti kalau teman-teman pengen nanya silakan tanyakan lewat DM Instagram aja sekitar hari Selasa ya. Kenapa agak lama ya? Saya butuh istirahat dulu, butuh seimbang dulu antara kehidupan di dunia nyata dan dunia maya. Gitu ya. Nanti teman-teman sekalian, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ada yang bilang salam dari Bengkulu Kang, semoga nanti bisa bertemu dengan Insya Allah ya, diundang aja Insya Allah kita bisa bersua dalam kondisi yang lebih baik. Dan ini ya, saya juga sudah kangen banget ya ngisi seminar secara offline, dan mungkin teman-teman juga seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mas Zaki, dan selanjutnya teman-teman sekalian bisa di open kameranya, kita akan foto bersama ya sebagai bentuk dokumentasi. Silakan saudara-saudari sekalian siapkan posisi terbaik ya untuk kita screenshot gambar kita. Monggo bisa di open kamera. Mas Mbak operator bisa dikomandoi untuk di screenshotnya. Mas Mbak operator, halo. Cek. Lagi AFK kali. Oh udah. Oke ya, siap dia Baba dalam hitungan 1, 2, 3. Saya lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Mas Zaki dan sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di kegiatan Family Talk di siang hari ini. Dan saya Boy Haryono pamit undur diri dan akan dilanjut oleh MC Mas Syarifuddin dan Mbak Dina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Boy Haryono, SPD, yang telah memandu jalannya Family Talk pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Namun, sebelum acara ditutup, kami mengingatkan kepada peserta Zoom meeting untuk menuliskan kesan mengikuti acara hari ini. Silakan untuk mengisi Mentimeter yang linknya sudah dicantumkan di chat room meeting. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin dalam acara Grand Opening Gebyar Pasca Sarjana 2020. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian acara Gebyar Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.